Halo, shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harapkan kalian masih tetap semangat belajar dan dalam keadaan sehat selalu. Nah, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaranku hari ini, Jumat 12 Maret 2021. Anak-anak, kita sudah masuk di tema 7 ya, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, anak-anak, apa kalian pernah makan yogurt, susu, tempe, atau keju? Bu Guru yakin kalian pasti pernah semua. Nah, kalian tahu nggak bahwa yogurt, susu, tempe, keju, makanan yang biasa kalian konsumsi itu adalah hasil dari produksi pangan. Nah, apa anak-anak itu pangan? Pangan artinya makanan. Nah, kebutuhan pokok yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan. Contoh, telur, daging, dan susu. Sedangkan kebutuhan pokok yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari hasil pertanian atau perkebunan. Contohnya kedelai, jagung, dan kelapa. Nah, anak-anak, kenapa ada teknologi pangan? Hasil pertanian dan peternakan tersebut tidak dapat bertahan lama. Makanan tersebut mudah membusuk dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat membusuk. Ada beberapa cara untuk mengolah hasil pangan, bisa melalui pengemasan, pengawetan, penyimpanan. Nah, manfaat teknologi pangan membuat makanan menjadi lebih awet, membuat makanan menjadi lebih bernutrisi, membuat makanan bebas dari penyakit, membuat makanan lebih praktis untuk dimakan, dan dapat mengurangi sisa bahan makanan. Nah, ini anak-anak hasil teknologi pangan yang bisa kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada singkong, hasil teknologi pangan, keripik singkong atau tepung tapioka. Ada jagung, itu tepung maizena atau bisa juga dengan menghasilkan popcorn. Kedelai bisa tahu, tempe, kecap, susu. Kelapa bisa dijadikan santan, nata de coco atau minyak kelapa. Sayuran bisa digunakan untuk asinan atau keripik. Contohnya ada keripik bayam ya. Padi itu beras, buah-buahan ada dibikin selai, jus atau manisan. Itu yang berasal dari tumbuhan. Sekarang yang berasal dari hewan. Ada ikan. Nah, biasanya ada minyak ikan atau bakso, ikan sarden. Sapi itu bisa dibuat kornet, sosis atau bakso. Susu sapi bisa dibuat untuk yogurt, keju, susu, mentega. Ayam, nah biasanya bisa digunakan untuk bakso, sosis, atau telur bebek untuk telur asin. Nah, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara.
Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, ada beberapa kosakata dan makna yang terkait dengan teknologi pangan anak-anak. Contoh teknologi. Apa itu teknologi? Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Daya tahan. Kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Pengemasan, proses, cara, atau perbuatan mengemasi. Kedap udara tadi tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau tembus oleh udara. Nah, anak-anak, bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang kalimat utama. Mari kita membaca. Ayo membaca. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu gagasan utama yang disebut dengan pokok pikiran. Nah, anak-anak, setiap paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Cara menentukan kalimat utama, baca seluruh paragraf dengan teliti, baca kalimat pertama paragraf tersebut, baca kalimat terakhir paragraf tersebut, tentukan kalimat utamanya. Nah, anak-anak, kumpulan kalimat utama disebut dengan ringkasan. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan paragraf di bawah ini. Nah, paragraf ini bisa kalian buka di buku paket tema 7 halaman 22. Nah, judulnya hasil teknologi pangan. Nah, anak-anak dilihat, itu ada paragraf 1. Terus paragraf 2 dan paragraf 3. Silakan anak-anak baca dulu. Nah, kalau sudah dibaca, nanti coba lihat yang di warna merah. Nah, apa itu yang di warna merah ya? Nah, contoh paragraf 1. Nah, ternyata warna merah itu adalah kalimat utamanya, anak-anak. Nah, kalimat utamanya itu ada paragraf 1, kalimat utamanya manusia butuh makanan terus-menerus. Paragraf 2, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Paragraf 3, kalimat utamanya, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Jadi tadi dalam bacaan ada 3 paragraf dan 3 kalimat utama. Nah, pada paragraf ini kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Nah, anak-anak, untuk lebih paham ada tugas. Buka buku paket tema 7 halaman 34. Baca teks pengolahan singkong, lalu kerjakan halaman 36 di buku tulis tematik. Tulisannya yang rapi ya anak-anak. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.